lagi diguna harta, kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati pengurus Mushola Darussalam beserta seluruh jajaran, yang kita muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh kita yang hadir dalam mushola yang kita cintai ini, semoga perkumpulan kita ini mendatangkan barokah dan kemuliaan. Semoga langkah kaki ayunan tangan dibalas menjadi amal jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimatut tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita peruntukkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, umat-umat di akhir zaman ini ada hal-hal yang sudah mulai hilang. Kalau orang kehilangan harta, maka orang akan mencari di mana hartanya hilang itu. Kalau orang kehilangan pakaian, orang juga akan mencari di mana hilangnya pakaian itu. Kalau orang kehilangan identitas Bapak Ibu, maka dia akan berusaha ingin mendapatkan dan menemukan identitas itu kembali. Tapi ada yang aneh, apa? Ketika ada orang kehilangan ilmu, tak merasa dia bahwa dia sudah kehilangan ilmu, dan tak mau pula dia mencari ilmu itu agar dimiliki kembali. Bapak Ibu yang hadir malam ini adalah termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Di sela-sela kesibukan yang seharusnya kita istirahat malam ini, tapi kita korbankan waktu dan masa. Untuk apa? Untuk sama-sama kita belajar. Karena yang kita pelajari ini bukan hanya untuk kita Bapak Ibu, tapi ini untuk seluruh umat manusia, termasuklah keluarga dekat, ayah emak kita, saudara kandung kita, anak keturunan kita, pasangan hidup kita, dan yang terakhir adalah tetangga-tetangga kita. Maka ilmu yang mau kita bahas ini ilmu yang sangat bermanfaat Bapak Ibu. Bahkan kata Rasulullah SAW, saking hebatnya ilmu itu, maka hanya ada dua golongan manusia yang diangkat derajatnya dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Insya Allah, jika Bapak Ibu serius mempelajari tentang pelaksanaan fardu kifayah ini, betul-betul dipahami dan mau mengorbankan waktu, menahan ngantuk sedikit saja, menahan jadwal istirahat, mengurangi sedikit saja, maka mungkin 2 hari ini kita agak lelah dan letih, tapi insya Allah setelah Bapak Ibu dapatkan ilmu ini, maka di kemudian hari barulah Bapak Ibu rasakan betapa pentingnya kita memahami ilmu fardu kifayah. Foto banyak, rumah mangkile, mobil mewah, piti banyak, kebun banyak, baga orangnya. Kalau sudah matinya Bapak Ibu, tidak bisa dia mengurus dia. Makanya dalam hidup ini jangan awak sombong. Apa awak sombong kan? Awak kurasa sudah jadi bangkai, tidak ada yang bisa yang awak sombongkan lagi. Maka untuk itu perlu kita pahami bahwa hidup ini akan berakhir. Hanya tinggal menunggu waktu kita saja di Bapak Ibu. Lanjut next. Kalau sudah lanjut jangan next lagi ya. Baik. Ya. Lanjut aja Pak. Ini tinggalkan aja. Ya. Ada materi-materi yang harus kita pahami ya. Pertama, menziarahi orang yang sakit.
Kalau ada orang sakit Bapak Bahagia, lalu kemudian kita pergi ziarah ke sana. Ziarah itu artinya mengunjungi, berkunjung. Maka di samping ada 70 malaikat bersama dengan kita sepanjang kita dalam perjalanan, maka kita mendapatkan pahala yang besar. Jadi kata Rasulullah di antara di hadapan para sahabat, siapa yang tadi malam tahajud? Abu Bakar tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini bersedekah? Abu Bakar tunjuk tangan lagi. Saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Kemudian Abu Bakar tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Kemudian kemudian Nabi tanyakan lagi, siapa yang hari ini menghadiri pemakaman? Abu Bakar tunjuk lagi. Saya ya Rasulullah. Tidaklah berkumpul 4 amalan itu dalam diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Jadi mengunjungi orang sakit itu besar pahalanya. Bukan masalah buahnya. Buah itu nantilah itu. Kadang-kadang banyak orang tak jadi menjenguk orang sakit karena tak dapat buah. Pikirlah ada untuk beli buah itu tak ada. Jadi gimana Bu Titi? Jadi ndaklah buahnya kosong. Besok aja lah. Gara-gara buah yang akan dibeli kosong ditunda menjenguk orang sakit. Malang di nasib. Besok itu rupanya datang malaikat maut menjenguk kawan. Sudah meninggal dia. Jadi segala perkara yang baik jangan ditunda-tunda. Tidak ada buah, pergi aja lah. Malah orang yang sakit itu lebih butuh dia duit daripada buah. Karena kalau dia buah itu tak juga dimakannya. Tadi habis maghrib saya menjenguk orang sakit jamaah di Pandau. Bertimbun-timbun buah di atas meja itu, nah dimakan-makan. Siapa kan makan? Awak sakit. Dan itulah orang Indonesia ini. Orang dah sakit baru dikasih buah. Coba lah kalau waktu saya dikasih buah kan, ini nunggu sakit dulu baru dia beli buah. Karena itu sudah tradisi. Nah, kata Rasulullah SAW, "Idza dakhaltum ala maridin," kalau kalian menjenguk orang yang sakit, fanaffasu lahu fi ajali, maka hilangkan kecemasan hatinya tentang ajalnya. Fa inna dzalika la yuraddu syai'an wa tuyyibu nafsah. Yang demikian itu adalah dapat merubah sesuatu tetapi dapatlah untuk sekedar menenangkan hatinya. Maksudnya apa? Kalau kita menjenguk orang sakit, beri dia motivasi, jangan patahkan semangatnya. Kadang-kadang awak ini bertanya-tanya, jadi gimana Bu kata dokter sakitnya? Itulah Bu kata dokter sudah stadium 4. Mak, berarti 2 hari lagi mati Bu tuh katanya. Duluan pula dia menghukum orang mati. Itu tak boleh dokter. Berikan dia semangat. Jadi udah gimana penyakitnya Bu? Udah stadium 4. Terakhir cek dokter stadium 4. Biasa itu. Banyak juga orang yang stadium 4, bahkan stadium 8 pun ada juga. Walaupun awak memang ada-ada, tidak usah cemas. Dekatkan diri ibu kepada Allah ya. Jangan takut bahwa penyakit ini adalah ujian. Namanya kita hidup, Bu, pasti diuji. Kalau saya menengok wajah ibu ini, alhamdulillah nampaknya sudah mulai berkurang nampaknya penyakitnya. Beri dia motivasi, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tengok ini mulai dah sehat kamu nih katanya, itu kan berlebih-lebihan. Tuh orang tak nafas, cuma nama sehat. Yang penting kata-kata motivasi. Jangan mendahulukan ajal. Menurut biasanya macam tetangga saya itu penyakit seperti ini paling lama 3 hari mati katanya. Tidak boleh. Karena demikian itu tidaklah dapat merubah sesuatu, tetapi dapatlah untuk sekedar menenangkan hatinya. Dah, itu ada. Next. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada kita pada saat mengunjungi orang yang sakit dengan duduk di dekat kepalanya dan mendoakannya. Nah, jadi tahu tidak di mana kita duduk? Karena kadang kan kita mengunjungi orang sakit tidak tahu kita posisi kita di mana kan? Maka pertama kata Rasulullah, dekatkan dirimu kepada kepalanya. Sudah, itu kata kuncinya. Lalu kemudian doakan dia seraya memegang kepalanya yang bersangkutan. Tentunya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan.
Jangan nanti bini orang yang sakit, awak pegang pula janinnya kan, sambil dibele-bele macam ini. Nah, sepaning lakinya itu ditendangnya pula awak betul kan. Jadi tengoklah, kalau dia laki-laki, awak laki-laki pegang kepala. Habis itu baca doa, ini doanya. Allahumma rabban nas idhabil ba'sa isfa'an tasyafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini doa dari Rasulullah. Kalau dapat inilah doa yang dibaca. Kalau dapat. Tapi kalau tak dapat pakai doa bahasa kita aja. Ya Allah, berikan dia kesembuhan dari penyakit yang dia derita. Karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari Engkau ya Allah. Usapkan kepalanya, bacakan doa itu. Itu nilainya lebih mantap daripada obat 1 toples. Rupanya itu luar biasa. Hebatnya pengaruh itu Pak. Awak datang tua, apalagi dipegang kepalanya dibacakan doa itu. Walaupun awak baca doa ini dan juga topik doanya kan, dan juga jelas-jelas doanya, itu luar biasa semangatnya itu. Luar biasa. Dan itu pernyataan orang-orang yang mengalami sakit saat dikunjungi orang sakit. Sudah? Di mana kita duduk? Di dekat kepalanya. Kemudian pegang kepalanya, bacakan doa itu. Next Pak. Nah ini dia. Orang yang sedang sakarat gorgorah. Apabila orang sakit itu dekat dengan ajalnya atau gorgorah, hendaklah dibacakan dekatnya surah Yasin. Apa tanda-tandanya Bapak Ibu orang kalau sudah dekat ajal itu? Pertama, pegang kakinya. Dingin. Kaki dingin, badan di atas panas. Kaki dingin, perut panas, di atas panas. Kemudian tengok napasnya. Orang yang gorgoroh itu napasnya satu-satu dan panjang, dan setelah itu ada jeda. Kalau itu belum gorgoroh namanya itu. Yang gorgoroh itu ada jedanya, kemudian ditariknya lagi satu-satu. Kalau sudah seperti itu, coba pegang tangannya pasti, coba pegang kakinya pasti dingin. Nah sekarang coba ibu pegang kakinya dingin tak? Atau dingin pula kakinya kan? Itu orang sudah gorgoroh. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Nih kata Nabi baca Yasin. Bukannya kita sibuk ke sana, sibuk ke sini, apa ke sana, telepon ini, telepon itu, telepon mudamu, telepon uakmu, telepon tulangmu. Kalau dia orang selingkuhan kan, telepon mak uwo, udah macam-macam. Ini yang orang sakarat ini perhatikan. Kadang ini yang terabaikan itu Bapak Ibu. Awak heboh, menangis banyak, berteriak-teriak banyak, akhirnya orang ini lewat jadinya. Pas awak menengok, tidak ada yang lewat. Lamatinya itu yang harus dihindari. Bacakan surah Yasin. Kalau orangnya sudah mati, tidak mesti Yasin lagi. Nah kita ini kadang-kadang terbalik. Orang sudah mati baca Yasin. Yang dibaca Yasin itu menjelang dia mati. Itu kata Rasulullah, hadisnya soal itu. Hadis soal itu dari Abu Darda dan Abu Dhar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang yang akan dekat ajalnya maka hendaklah dibacakan di dekatnya surah Yasin, melainkan Allah meringankan sakit meninggalnya dan meluruskan ingatannya tetap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi surah apa yang dibaca? Yasin. Dah. Siapa yang membaca? Satu orang. Yang lainnya itu ada yang membisikkan. Pak. Kemudian ada riwayat yang dari Muaz bin Jabal membagian, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang akhir perkataannya ketika telah datang ajalnya, la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Jadi ada yang membaca Yasin, ada yang mentalkinkan kalimat la ilaha illallah ke telinga orang yang sedang gorgoroh tadi.
Macam mana cara bisikannya? Tengok di mana telinga kanannya bisikan. Caranya macam mana? La ilaha illallah. Tengok reaksinya. Jangan laju-laju. Ucap la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah. Itu bukan begitu, salah itu. Kadang-kadang itu tidak diperhatikan. Biarlah 2-3 kali kita mengucap, tapi pasti. Namanya mengajari. Lakinu inda mautakum la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada enggak gerakan di mulut? Enggak ada, Ustaz. Berprasangka baiklah. Kalaupun mulutnya tak bergerak, lidahnya tak bergerak, mudah-mudahan hatinya mengingat Allah Subhanahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau la ilaha illallah itu tidak ada dalam dirinya, maka la ilaha illallah itu pun tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Paham Bapak Ibu ya? Artinya kalau la ilaha illallah itu kosong, tidak ada dalam dirinya, dalam kehidupannya pun tidak la ilaha illallah, bagaimana mungkin bisa la ilaha illallah? Jadi sejalan dia. Oke? Next. Perlu juga diingat bahwa yang meninggal ini janganlah ia ditangisi secara berlebih-lebihan ataupun diratapi, apalagi dikata-katai. Sebab Nabi kita juga mengingatkan dalam sabdanya, bermula si mayit itu disiksa dalam kubur dengan sebab diratapi. Jangan ditangisi kuat-kuat. Nangis boleh, tapi kalau sambil memukul-mukul ya kan, sambil kemudian ini adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah. Meninggal lakinya itu anak itu orang sudah ditumpangi setan Bapak Ibu. Jadi kalau menengok seperti itu jangan biarkan. Nanti makin berlebih-lebihan itu. Ada anak rupanya. Dipukul-pukulnya dadanya, dicakar-cakarnya mukanya. Itu tidak boleh. Itu biasanya kalau suami meninggal. Kalau bini meninggal tidak ada seperti itu. Pulaklah suami. Kalau istrinya meninggal, nangis dia. Tapi setelah itu cuma yang minta. Rupanya kawan ini sudah disiapkannya pula penggantinya. Tapi ini bukan suami-suami jamaah Muslim Darussalam, ini yang di luar sana nih. Kalau yang ini tengoklah dari wajahnya saja setia aja. Nampak wajah-wajah setia dengan yang tidak itu. Nah, lanjut. Jadi berarti yang boleh cuma nangis aja ya, jangan berlebih-lebih. Jangan dikata-katain. Setelah nyata tanda-tanda itu, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kita baca? Menutup matanya. Ini doa panjang, doa pendeknya, karena mata itu biasanya terbuka. Bismillahi wa ala millati rasulillah. Tidak pun dapat itu baca bismillah. Tutup matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan, dari kening terus ke mulutnya satu rata. Ini misalkan ini dari keningnya tutup Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Sambil kemudian datang tangan kiri di sini merapatkan mulutnya yang sedang terbuka. Itu cepat di atas itu. Jangan dibiarkan nanti mulutnya payah. Lanjut. Kemudian diluruskan semua persendian yang masih bengkok dan membaringkannya hadap kiblat serta menutupnya dengan kain suci. Lalu kemudian bermusyawarahlah kaum pemilihnya guna menyelesaikan segala persengketaan baik yang hubungannya dengan Allah atau dengan manusia lainnya, dan tentu juga memberitahu kepada jalan tetangga karib, kerabat, ahli tulang yang terdekat. Mana yang bengkok-bengkok luruskan,
Karena ada orang kadang-kadang pas sakaratul maut itu ini kedua apanya tegak, ininya tegak. Jadi itu diluruskan secepatnya. Tangan-tangan ini luruskan, jari-jarinya luruskan, semuanya luruskan. Mulutnya ini rapatkan. Tidak mau dirapatkan Pak Ustaz, tetap juga dia terbuka. Nah, ikat. Ambil tali kecil, ikatkan ke sini. Matanya udah gini tidak mau juga Pak Ustaz. Ditutup, terbuka, tutup, terbuka, tutup, terbuka. Yang bisa dilakukan hanyalah doa. Kalau sudah berusaha tidak mau juga, biarkan saja. Biarkan saja. Itu macam mana itu Pak Ustaz? Kalau kemudian nampaknya jelek, maka boleh ditutup pakai kapas atau ditutup pakai kain. Dan apapun yang Bapak Ibu lihat kejadian saat itu, berprasangka baik saja kepada Allah. Tidak usah kita menuduh-nuduh. Nah, ini matanya tak tertutup, ditutup tak mau. Ini tanda-tanda mati jelek ini. Ini mukanya, mulutnya terbuka, tengah-tengah, dan ditutup tak mau juga. Ini tanda-tanda masuk api neraka nih. Jangan kita memponis. Berprasangka baik saja. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung daripada perkara yang seperti ini. Jangan aku jadi seperti itu, ya Allah, saat nanti datang kematian menjemputku menghadap kepadamu. Jangan biarkan aku seperti itu, ya Allah. Paham ya? Lanjut. Next. Perhatian. Sebelum kita lanjutkan menguraikan fardu kifayah 4, mulai dari memandikan, mengkafani, menyelatkan dan menguburkan, perlu kita ketahui sebagai berikut. 1. Jika yang meninggal seorang muhrim sedang ihram, laki-laki jangan ditutup kepalanya, dibuka semuanya kepala. Kalau perempuan, kepalanya ditutup karena rambut itu bagian daripada aurat. Sementara mukanya biarkan terbuka. Itu maksudnya ya. Jangan juga dipakaikan bau-bauan ataupun wangi-wangian bagi keduanya. Itu untuk orang yang mati ihram. Yang jelas matinya tidak di Pekanbaru, tidak di Kubang, di sana nanti meninggalnya di Makkah Madinah. Lanjut. Jika yang meninggal itu dalam waktu perang orang kafir atau syahid, maka haram hukumnya memandikan dan mensolatkannya. Cukup dengan mengkafani serta dengan pakaian yang ada di badannya lalu dikuburkan. Ini kalau mati syahid melawan musuh. Kalau mati melawan apa misalkan, itu tidak masuk. Ini orang yang mati syahid melawan orang kafir. Jika yang meninggal itu ujur dimandikan seperti ditakuti hancur badannya, bila dimandikan maka cukup dengan mentayamumkan. Ini tertentu ya, tertentu keadaannya. Anak-anak yang kulub atau yang belum disunnah Rasul, belum disunat, belum dihitan, maka wajiblah dibasuh dan dibersihkan kulubnya dengan membukanya. Namun jika tidak dapat dibuka kulubnya, cukup ditayamumkan setelah dimandikan terlebih dahulu. Next, itu keterangannya ada di buku yang Bapak Ibu dapat ya. Nanti lebih jelasnya kita buka terjawab. Bagi anak yang di kuburan ada beberapa catatan. Jika tidak nyata rupa manusianya, tidak nyata rupa manusianya, belum jelas, dibilang berbentuk belum, dibilang tidak berbentuk ada dikit, tapi belum nyata, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya, cukup dibungkus dan dikuburkan. Namun jika nyata kejadiannya dan tidak nyata tanda hidupnya, maka diwajibkan baginya semua fardu kifayah kecuali mensolatkan. Tetapi jika nyata hidupnya, maka semua fardu kifayah dilaksanakan termasuk sholat seperti orang dewasa. Ini menurut pendapat Ja'far Ramli dan As-Surbaini, bahwa anak yang gugur 6 bulan dan lebih maka tidaklah dinamakan keguguran, maka dia wajib dilakukan semua fardu kifayahnya, sama ada jelas hidupnya atau tidak jelas. Satu sudah kita selesaikan, bahkan sudah hampir 2 ya. Yang pertama tadi menziarahi orang yang sakit, kemudian yang kedua
orang menghadapi orang yang sedang bergorong, ya, itu sudah masuk. Kemudian ini masuk ke persiapan memandikan mayat ini. Barangkali Pak apa kalau tadi dibuka slide yang masalah jari tadi, ini kadang kan banyak nih kejadian di lapangan. Ayo, coba diperhatikan lagi ya. Bagi anak yang keguguran, ada beberapa catatan. Jika tidak nyata rupa manusianya, belum jelas bentuknya, dan belum jelas kakinya, kepalanya, pokoknya fisik inilah belum jelas lagi, dan tergambar gitu kan, maka tidak ada kewajiban. Maksudnya tidak ada kewajiban di kapan, maksudnya tidak disolatkan, tidak kemudian apalagi dia hanya cukup dibungkus habis itu dikuburkan selesai. Tidak ada di sana hal yang perlu ditunggu-tunggu. Bungkus selesai kuburkan. Kalau mau disiram-siram sedikit boleh, tidak pun apa-apa juga. Itu kalau belum nyata manusianya. Namun jika nyata kejadiannya, dan tidak nyata tanda hidupnya, kejadiannya sudah nyata, bentuknya sudah nyata, tapi awak tidak tahu apakah dia hidup atau tidak, maka diwajibkan baginya semua fardu kifayah kecuali mensolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Solatkan tidak. Dan habis itu kemudian jika nyata hidupnya, ya, berbentuknya sudah nyata, hidupnya pun nyata, maka semua fardu kifayah dilaksanakan, termasuk sholat seperti orang dewasa. Jadi nanti tengoklah berapa bulan, nggak usah bulan-bulan aja, tengok barangnya, tengok. Kalau macam bentuk daging-daging saja, udah bungkus kuburkan. Di mana dikuburkan Pak Ustaz? Terserah. Mau di pemakaman, mau di belakang rumah, mau di samping rumah, terserah. Dan tidak ada di sini mistik-mistik. Jangan dikuburkan dulu kecuali dikasih garam, kasih gula, kasih kopi. Nanti kalau datang semut digigitnya, nanti sakit ibunya. Ini kan sudah hurapat tahayul. Apa hubungannya? Katanya kalau digigit semut nanti ibunya yang sakit. Asal malam-malam, asal malam, itu hurapan. Betul dulu. Ada lagi katanya sebelum dikuburkan ditengok jamnya dulu, harus di bawah jam 2 malam. Itu hurapan. Jangan percaya itu. Ikuti aja lah dari syariat ini. Kuburkan ya sudah selesai. Mau di mana terserah. Nah. Baik, lanjut. Ada pertanyaan? Silakan. Ini langsung langsung bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terkait dengan yang meninggal di dalam kandungan itu artinya bayi ini lahir ke dunia sudah tak bernyawa lagi, sudah meninggal. Itu wajib disolatkan atau gimana? Atau dia lahir hidup sebentar meninggal? Baik. Pertama pastikan dulu bentuknya. Ya. Oke? Pastikan dulu bentuknya. Yang kedua, pastikan dia hidupnya di luar, bukan di dalam yang kita urus nih. Di luar. Bukan di dalam. Di dalam kandungan tidak ada kita kaji. Ini urusan di luar, hidup maksudnya di luar. Lahir bayi itu, keguguran, katakan keguguran, lahir, ya kan? Keluar. Waktu dia keluar itu sempat tak bergerak. Kan begitu? Nah itu apanya? Kata kuncinya. Nyata hidupnya. Kalau dia nyata hidupnya, gunakan fardu kifayah yang keempat. Dan nyata bentuknya. Jangan lupa itu. Nyata bentuk.
Berarti kalau sudah meninggal dalam kandungan tak perlu disolatkan lagi. Nah, bagaimana kalau meninggal dalam kandungan? Sudah mati janin itu baru kemudian dia keluar. Kan begitu? Nah, ini masuk pokok ikhtilaf. Mazhab Imam Syafi'i, kalau yang keluar itu berjasa, baik dia hidup di luar atau baik dia mati di luar atau mati di dalam, maka diberlakukan fardu kifayah yang lengkap. Pendapat Imam Syafi'i, tapi tidak sepakat ulama. Jadi kalau saya menyebutkannya begini, untuk lebih hati-hatian, lihat, kalau nyata, fisiknya nyata, dia lahir hidup atau tidak, lakukan fardu kifayah. Lakukan fardu kifayah lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan sakaratul maut, memastikan orang yang meninggal itu apakah udah betul-betul meninggal apa belum? Memastikannya, kombinasikan secara alami dan secara kedokteran. Secara alaminya bagaimana? Ya kan? Pertama, seluruh denyut-denyut nadi pegang. Di mana denyut nadi? Ini ada enggak? Kalau enggak ada, satu, habis itu di sini, ya kan? Pegang. Enggak ada juga, ya kan? Nah, berarti secara alami sudah hilang. Untuk menghilangkan keraguan-raguan, maka panggillah dokter. Mungkin dia pakai alat di jantung. Satu lagi pertanyaan. Tadi masalah keguguran yang Ya. belum tahu bentuk apanya, itu Ustadz membilangkan tadi itu dibungkus dan dikuburkan. Membungkusnya ini apakah harus kain kafan? Apakah boleh kain biasa? Apa yang lain-lain gitu? Ya. Nah, itu pertanyaannya. Bebas. Boleh pakai kain kafan, boleh tidak, boleh pakai kain yang lain, boleh. Tidak masalah. Bebas. Yang penting kainnya bersih. Yang lain? Ya. Sebelum bertanya Ustaz, menambahkan sedikit Ustaz dari pertanyaan Pak Elo. Sebelumnya Ustaz basicnya perawat, jadi sedikit ilmu-ilmu sedikit itu ada gitu kan. Jadi dari segi kesehatan atau medis, tanda-tanda orang mati itu salah satunya yang pertama nafas Pak. Jadi ketika nafas sudah tidak bisa dirasakan, biasanya didekatkan jari pada bagian hidungnya atau bagian yang sensitif atau telinga kita, didekatkan ke hidungnya. Kalau sudah nggak ada rasa, itu tanda yang pertama. Masuk ke tahap yang kedua, yang seperti Ustaz sampaikan tadi, denyut nadi yang diperginya ke jantung. Nah, bisa di bagian sini yang Ustaz sampaikan radialis kalau bahasa kami, radialis, kemudian di sini karotis, dan di sini biasanya kalau orang-orang kurus umumnya lebih terasa, karena dia lebih dekat dengan jantung. Jantung kita sebelah kiri, mungkin kita ambil bagian sini. Kemudian sudah dapat dua tahap, rupanya juga tidak teraba, tidak terasa. Masuk ke tahap terakhir, pupil. Jadi pupil mata Ustaz. Tahap yang terakhir. Jadi pupil mata mayit itu dibuka, kita beri rangsangan cahaya. Mungkin boleh menggunakan senter. Jadi senter itu kita buka, kita dekatkan. Habis itu tarik lagi. Kalau seandainya pupilnya tuh udah membesar, ketika dikasih rangsangan tidak ada berubah, orang mati itu biasanya pupilnya besar. Ketika kita kasih senter tidak ada reaksi, tidak membesar mengecil. Pupil Pak. Bola yang hitam. Bola yang hitam. Ini yang di dalam ini ada Yang hitam. Iya. Bola mata hitam tuh. Ada di dalam. Yang di dalam hitam nih. Yang di dalamnya hitam lagi tuh. Iya. Di dalamnya hitam ada hitam lagi. Iya. Kan ada di tengah-tengah bola mata kita hitam nih. Nah, Biasanya kalau orang yang udah meninggal dia akan membesar. oh besar. Ya. Jadi kita buka ininya, kita kasih rangsangan cahaya. Kalau dia mengecil, biasanya kalau orang hidup ketika dikasih rangsangan dia mengecil Pak. Kecil ya. Nah, tapi kalau dia dikasih rangsangan tak mengecil, ukurannya tak berubah, itu berarti 3 ini udah cukup bagi medis untuk mengatakan dia itu sudah meninggal dari segi medis. Tetapi tidak, ini harus ditunggu 10 sampai 30 menit Pak.
Jadi saya mau bertanya di sini Pak Ustaz. Kami di medis disuruh tunggu, walaupun 3 tadi udah dapat, suruh tunggu 10 sampai 30 menit untuk memastikan bahwa pasien ini mati suri atau tidak. Nah, jadi dalam medis Bu ada mati suri Bu. Nah, jantung itu berhenti. Itu jarang terjadi tapi bisa terjadi gitu Ustaz. Jadi saya bertanya di sini Ustaz, kalau dari segi medis ada mati suri, dalam Islam mati suri ini seperti apa gitu Ustaz? Ya. Kalau di kami kan mati suri itu jantungnya berhenti sebentar karena dia lagi lemah. Tapi nanti seketika dia bisa tiba-tiba muncul lagi. Makanya ditunggu sampai 30 menit. Kalau 30 menit udah nggak ada perubahan, berarti baru kita vonis kalau pasiennya udah mati. Dari segi medis seperti itu. Jadi pertanyaannya Ustaz, mati suri dari dalam pandangan Islam itu seperti apa gitu Ustaz? Yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Jadi Bapak berbahagia, yang mati itu kan sebenarnya adalah fisik, jasad. Sedangkan ruh itu kan tidak akan mati. Dia berawal dari tiada, lalu kemudian diadakan oleh Allah. Setelah itu kemudian dikekalkan oleh Allah. Maka ruh tetap baru. Nah, ruh ini ketika menyatu dengan jasad, maka jasad itu bergerak. Ketika dia berpisah, maka jasad itu tidak bergerak. Kan begitu. Nah, terkait dengan mati suri, dalam Islam itu dikenal, cuma istilahnya mungkin kalau dalam bahasa kita sehari mati suri, ya kan? Jadi karena hal-hal seperti ini sudah masuk alamnya alam misteri, alam yang tidak bisa kita tangkap, ya kan? Maka saya sependapat kalau dalam dunia medis ditunggu, bahkan di rumah sakit malah 2 jam baru boleh dibawa jenazahnya pulang, ya kan? Itu kan sebenarnya untuk sebagai wanti-wanti, karena kita tidak tahu kebahagiaan. Maka mati suri dalam Islam itu juga sesuatu hal yang sangat diakui keberadaannya. Karena tentang ruh ini kita tidak tahu. Itu kan semuanya aturan Allah. Makanya ruhnya kemana? Allah kan berkuasa mengambil, mengembalikan. Dan ini sudah masuk rahasia ilahi. Tidak bisa kita begitu bisa menjelaskan sedetail mungkin. Tapi apakah ada kejadian seperti itu? Ya. Bagaimana pandangan Islam? Pandangan Islam tetap membenarkan itu ada. Baik, dari satu ilmu yang kita dapatkan masalah mata tadi itu tuh. Silakan yang lain, ada yang mau dipertanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama saya tanyakan dulu, menjelang kita dijemputnya nyawa kita, ajal kita, itu kan 40 hari kata orang yang pada itu tidak ada tanda-tanda orang menjelang ajal Pak. Apakah ini betul apa enggak Pak? Jadi saya tanyakan. Satu. Yang kedua, masalah mati suri Pak. Apakah ada memang tanda-tanda orang mati suri Pak? Memang dia mati suri. Kadang kan kita pernah dengar Pak, dia pernah betul-betul nggak nyangka dia mati suri. Namun kita sudah makamkan, tiba-tiba dia hidup, dia bangun. Dan ini saya pernah dengar cerita dari orang kita dari Jawa Pak. Setelah dia bangun, dia macam kita biasa, dia itu mempunyai suatu kelebihan. Ini apakah betul apa enggak Pak? Saya bertanyakan kepada Bapak. Yang ketiganya, masalah orang yang mati dalam keadaan kecelakaan Pak. Yang saya tanyakan, kita dalam seumpama ada yang meninggal mati dalam keadaan kecelakaan, artinya jasad ini nggak utuh. Jasad ini nggak utuh Pak ya, terberai, usus keluar, kepala pecah kemana, otak kemana, mata kemana, tangan kemana, itu tentunya untuk diupayakan. Kalau bisa kan kita kumpulkan Pak ya, kita kumpulkan. Bagaimana caranya kalau ini nggak terjadi, nggak bisa kita kumpulkan? Apakah itu memang
bisa kita laksanakan fardu kifayahnya atau enggak? Nah, itu Pak pertanyaannya. Dan keduanya lagi, cara untuk fardu kifayahkannya itu baik memandikannya atau mengapaninya itu kira-kira sama apa enggak Pak? Kira-kira sama yang masih jasadnya utuh? Pak kurang lebih. Terima kasih Pak. Baik, 40 hari menjelang orang mati. Nah, ini informasi belum bisa kita pastikan keberadaannya. Ini bisa saja orang membuat dari cara dia melihat, mengalami dan mengamati. Ditengoknya si bulan ini, lalu kemudian meninggal. Loh, kok bisa meninggal ya? Lalu kemudian diingat-ingatnya, apalah kebiasaan si bulan ini sebelum dia meninggal. Akhirnya kemudian pindah lagi ke mayat yang lain, itu juga. Jadi berdasarkan pengalaman dan penglihatan yang dia lakukan di dalam hidupnya. Lalu kemudian dia buat 40 tanda-tanda menjelang kematian, 40 hari dan seterusnya. Jadi dalam hal ini saya tidak mengatakan bahwa apakah ini benar, apakah ini salah. Saya sampai hari ini memang tidak begitu menghiraukan itu. Jadi apakah itu memang ada dalil atau itu pendapat ulama atau bagaimana, kita belum tahu kepastiannya. Tapi yang pasti yang saya ketahui itu bukan berdasarkan Al-Quran, mungkin itu pendapat ya. Yang kedua, kalau mati suri ini Pak, tidak ada ilmu kita di situ. Tidak bisa kita mendeteksi, menebak-nebak apa tanda-tandanya, nggak bisa. Toh dia adalah dalam genggaman Allah. Makanya tadi akan bisa saja terjadi, tapi yang pasti yang saya yakini, andaikan orang itu adalah matinya mati suri, sebelum dia dikuburkan, itu biasanya Allah akan kembalikan, karena Allah tidak mungkin menjelimi kepada hamba-Nya. Nah, itu kita tidak bisa kita prediksi, itu kita kembalikan. Makanya saya bilang itu termasuk rahasia ilahi. Itu tandanya kita ini lemah, makhluk yang sangat lemah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Bapak tadi, apa yang bisa dikumpulkan, kumpulkan. Kalaupun tidak lengkap, yang bisa, misalkan mati dalam keadaan kecelakaan, atau mati dalam keadaan tabrakan, atau terbakar, atau jatuh dari pesawat. Dasarnya kan berpecah-pecah. Yang ketemu cuma kaki satu, ketemu tangan satu, ketemu kepala, tidak ketemu. Maka yang ketemu itu aja kumpulkan, lalu kemudian perlakukan dia seperti fardu kifayah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, walaupun hanya satu jari yang ditemukan dari bahagian organ tubuhnya, maka perlakukan dia fardu kifayah. Itu cara. Jangan menunggu harus lengkap, tidak boleh. Jangan menunggu harus lengkap. Begitu Pak ya. Baik, terima kasih.